Halo semua, perkenalkan saya Hotni Daronolis Manulang dengan NPM 205101778. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai uang dan lembaga keuangan. Yang pertama yaitu uang. Di sini saya akan membahas sejarah terjadinya uang, pengertian dan syarat uang, jenis uang, fungsi uang, dan nilai mata uang. Yang kedua adalah lembaga keuangan. Di sini saya akan membahas pengertian lembaga keuangan bank, tugas pokok perbankan, jenis-jenis bank, lembaga keuangan bukan bank, dan jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, uang. Sejarah terjadinya uang. Masyarakat yang masih primitif, kehidupannya masih sangat sederhana. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan barang yang ada di sekitarnya. Semakin maju peradaban masyarakat, di mana orang tidak mampu lagi memproduksi seluruh barang dan jasa, maka dilakukanlah barter. Namun, semakin banyaknya kebutuhan manusia menyebabkan sistem barter tidak mudah dilakukan. Hal tersebut mendorong orang untuk menemukan suatu komoditas yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang lebih praktis. Teman-teman, tahukah kamu apa itu uang? Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan syarat uang. Uang adalah segala sesuatu yang merupakan media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum dan juga sebagai sarana pertukaran barang dan jasa dan pembayaran terhadap utang-utang. Syarat uang. Yang pertama syarat psikologis, yakni harus dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Yang kedua syarat teknis, tahan lama atau tidak mudah rusak, nilainya stabil, mudah dibawa-bawa, dapat dibagi-bagi, dan jumlahnya mencukupi. Jenis uang. Uang yang beredar di masyarakat terdiri dari dua jenis uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal berupa uang kertas dan uang logam yang dapat langsung digunakan untuk kegiatan jual beli. Uang giral merupakan alat pembayaran atau penukar dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting, contohnya cek, giro, wesel, dan kartu kredit. Fungsi uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Artinya, uang dapat digunakan untuk mempermudah transaksi. Yang kedua adalah sebagai satuan hitung atau unit of account. Artinya, uang dapat menentukan satuan ukur yang sama terhadap semua barang. Yang ketiga sebagai penyimpan nilai atau store of value. Artinya, uang dapat digunakan untuk menyimpan nilai dari kekayaan yang dimiliki. Yang keempat sebagai standar pembayaran pada masa yang akan datang atau standard of deferred payment. Artinya, uang dapat digunakan untuk pembayaran yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Nilai mata uang. Yang pertama nilai nominal, yaitu nilai yang tertera pada setiap mata uang yang bersangkutan. Yang kedua nilai intrinsik, yaitu nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Yang ketiga nilai real, yaitu nilai yang dapat diukur dengan jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan uang itu. Nah, pada bagian ini saya akan membahas lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang mempunyai kegiatan utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif untuk mendapatkan keuntungan yang terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah suatu badan usaha yang memberikan fasilitas bagi masyarakat umum secara langsung seperti penyimpanan dan pinjaman atau kredit. Tugas pokok perbankan. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, memindahkan uang bank, baik untuk kepentingan nasabah ataupun kepentingan bank itu sendiri. Jenis-jenis bank. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral merupakan lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran Bank Sentral di Indonesia sendiri diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Yang kedua, Bank Umum. Bank umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa perbankan baik secara konvensional maupun syariah. Contohnya Bank BRI, Bank BNI, dan yang lainnya yang tertera pada gambar di bawah. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank.
Lembaga keuangan bukan bank tidak dapat memberikan berbagai jasa keuangan dan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung atau depositori. Tujuan dari lembaga keuangan bukan bank adalah untuk mendorong pasar modal dan pengembangan pasar uang serta membantu permodalan untuk perusahaan yang memiliki ekonomi rendah. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, asuransi. Asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki kegiatan dalam memberikan proteksi atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh kejadian tak terduga. Yang kedua adalah pegadaian. Tujuan dari lembaga keuangan non-bank pegadaian ini adalah sebagai alternatif lain dalam membantu masyarakat yang membutuhkan saluran dana, kredit maupun pinjaman. Contohnya, kita dapat menggadaikan mobil ataupun sertifikat dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan barang yang kita gadaikan. Yang ketiga adalah pasar modal. Pasar modal atau disebut juga bursa efek yaitu tempat jual beli berbagai surat berharga jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lain-lain. Yang keempat adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan non-bank yang dapat memberikan dana dengan mekanisme atau sistem keanggotaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.